saudara yang terkasih, Pace Beni. Berjumpa lagi bersama dengan kami para suster Kalitas dalam acara Bincang-Bincang Iman. Oke, saya Suster Maria Feliciani Dan saya Suster Maria Aleandra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema APP pada tahun ini, yaitu keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Dan sebelum kita mendalami tema pada kali ini, kita akan mendengarkan lagu pembuka yang akan dibawakan oleh para suster novis. Baik para saudari yang terkasih, sebelum kita memasuki acara kita pada hari ini, yakni mendalami tema APP pada tahun ini, kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam bagimu ya Bapa, pencipta dan penebus kami. Engkaulah Allah yang patut dihormati dan dipuji. Salam ya Raja semesta alam, Engkaulah yang menciptakan segala macam tumbuh-tumbuhan, serta kasih dan cinta Engkau berikan. Salam ya Raja yang patut dihormati, Engkaulah yang memberi warna dan segala ciptaan yang patut kami syukuri. Engkaulah yang memberi keindahan di bumi dan di surga. Dengan segala ciptaan-Mu, semoga kami mencintainya. Maka terpujilah Engkau Allahku. Semua pepohonan dan dedaunan memiliki keunikan yang megah dan indah. Berbahagialah mereka yang merenungkannya, sebab ia akan dikasihi oleh Dia yang mempunyai segalanya di bumi dan di surga. Terpujilah Engkau, ya Raja semesta alam. Semoga dengan pujian dan syukur kami, Engkau mengasihi dan mencintai, hingga yang terluka Engkau sembuhkan. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian.
Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaknya segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buah yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda dan penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan segala penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Baik para saudara dan saudari yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yakni Suster Maria Krista FCH. Oke, pada kesempatan ini Suster Krista akan membantu kita untuk lebih mendalami tema APP kita pada tahun ini, yaitu keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Nah, untuk lebih lanjutnya lebih baik kita tanya narasumbernya aja ya. Penasaran tidak? Penasaran sih ya enggak? Iya dong. Ya sudah. Iya. Suster Krista. Baik, terima kasih sudah diundang dalam APP kali ini. Memang benar bahwa APP kali ini sangat menarik, terutama untuk kita Fransiskan ya, karena temanya itu loh, keadilan ekologis. Ekologis dalam Fransiskan kan ya tidak begitu jauh gitu ya. Apalagi Fransiskus kan Bapak ekologis gitu, sehingga kita memang terpanggil untuk mendalami dan refleksikan bersama gitu. Menarik sekali karena memang kondisi akhir-akhir ini atau beberapa tahun terakhir itu menjadi rasa agak berbeda ya. Mungkin ketika misalnya para suster masih kecil itu kita bisa tebak tuh bulan ini yang musim apa, bulan itu musim apa. Sekarang kita kesulitan. Iya benar. Kita di novis ya, susah mau nanam apa susah ya. Kita udah enggak, ternyata udah. Benar sekali gitu ya. Gitu, itu rasa berbeda. Karena memang kondisi saat ini nih berubah. Ada beberapa aspek yang membuat zaman sekarang berubah. Iklim, krisis global ya, pasca COVID ini, COVID sedang berjalan tetapi sudah tidak seperti awal-awal begitu perang, lalu ekonomi menjadi tidak berkembang dengan baik atau naik turun kalau kita dengar berita itu ya, atau juga krisis iklim perubahan sehingga petani sekarang juga bingung ini mau nanam apa begitu. Itu pasti mempengaruhi ekonomi. Juga ternyata ini panas global ini yang disebabkan oleh gas rumah kaca yang sebenarnya itu akibat dari perilaku manusia. Begitu. Ini menjadi sangat jangan-jangan kita menjadi pelakunya loh. Itu menjadi perhatian khusus bagi kita, dan ini menjadi tanggung jawab untuk kita sebagai gereja, tetapi juga sebagai Fransiskan begitu. Nah, tema APP kita kali ini memang ada 4
kali ini kita berbicara khusus mengenai alam, yang memang para suster, oh ya, kami ini ada di novisiat begitu, maka di novisiat itu tanah itu menjadi sesuatu yang berharga ya. Yes, Itu kita bisa berebut tanah kalau kita mau tanam dan membuat subur lingkungan kita. Ini apa nih? Asli Sudah cantik. asli begitu. Nah, tadi di bacaan pertama, di bacaan yang baru saja kita dengar di Kejadian tadi, kita melihat bahwa Allah itu menciptakan dari bumi kosong, lalu Allah menciptakan apa? terang dan gelap ya. Terang dan gelap, terus sambil cakrawala, lalu bumi, tanaman dan sebagainya. Begitu, itu ada beberapa poin yang sangat menarik karena di setiap poin, setiap Allah menciptakan, Allah selalu mengatakan segala sesuatu diciptakan baik. Begitu, segala sesuatu diciptakan baik, bukan hanya karena kita mencintai tubuh kita yang lengkap begitu ya, atau kita juga bisa melihat tanaman itu semuanya diciptakan sangat indah begitu. Terang diciptakan baik, lalu cakrawala di ayat 10 kita bisa melihat cakrawala diciptakan baik, lalu tanaman, bumi, lalu nanti di ayat berikutnya sampai kepada manusia, segala sesuatu diciptakan baik begitu. Itu yang sangat menarik. Jadi kita tahu bahwa sejak awal itu Allah menciptakan segala sesuatunya itu baik. Kalau sampai sekarang ini terjadi sesuatu, bumi tidak baik-baik saja, itu pasti terjadi sesuatu begitu. Nah, saya mau mengajak kita untuk berbicara khusus mengenai alam ini kaitannya dengan pandangan kita sebagai Fransiskan. Begitu, martabat manusia juga martabat semesta dari sudut pandang Fransiskan memang begitu. Kalau para suster ingat, rumah kita ini diberi nama siapa ya? Bonaventura ya. Kita mau punya patung Bonaventura ini ya, gitu. Nanti siapa tahu kalian punya ide, dan sekarang ada para novis yang ide memahat atau membuat patung Bonaventura, karena dia memang sangat tokoh yang sangat luar biasa, seorang teolog Fransiskan pada abad-abad pertengahan begitu, yang menjadi pengikut Bapak Santo Fransiskus. Dari sini inspirasinya sehingga Bonaventura memiliki pandangan teolog yang sangat luar biasa mengenai Allah. Begitu. Nah, dalam bukunya Santo Bonaventura menulis salah satu buku itu judulnya Itinerarium Mentis in Deum. Nah, sudah ada bahasa Indonesianya. Kalian bisa cari di toko-toko buku terdekat atau toko hari terdekat, tulisan Pater Andre Apollo begitu. Bahasa Indonesia sudah ada, silakan nanti dicari, nanti kita cantumkan ya. Bukunya sangat menarik. Itu Itinerarium Mentis in Deum, itu artinya adalah persiaran jiwa menuju Allah. Hubungannya sama alam ya. Nanti kita akan melihat ya. Di dalamnya itu baik Santo Bonaventura maupun Bapak Santo Fransiskus itu melihat manusia itu sebagai manusia yang sedang berziarah, sebagai orang yang sedang berziarah menuju Allah. Nah, Allah sendiri itu dalam pencarian Allah itu ternyata ditemukan dalam pewahyuan, dan pewahyuan yang pertama adalah ciptaan. Ini menarik sekali ya. Nah, kalau nanti saudara-saudari juga kalian ya membaca buku itu terdapat tujuh skala atau 7 tangga menuju perjumpaan dengan Allah. Dan tangga yang pertama itu adalah alam ciptaan, semesta. Tangga yang kedua nanti kemampuan, kan manusia punya indera. Tangga yang ketiga itu kalau manusia mau berjumpa dengan Allah, manusia mesti menyadari bahwa dia sebagai cipta Allah. Itu tangga 1, 2, dan 3 itu mengenai kita sebagai ciptaan. Lalu tangga keempat adalah tangga perjumpaan antara kita manusia dengan segala kodrat kita dan juga makhluk ciptaan yang lain dan Allah, karena manusia itu diberi rahmat, kemampuan untuk mengenali Allah. Lalu tangga kelima baru kita akan melihat bahwa Allah itu yang sebenarnya adalah sesuatu yang bukan sesuatu, tapi Allah itu murni,
Lalu kemudian tangga ke-6 itu Allah adalah kebaikan yang luhur. Dan tangga yang paling tinggi itu adalah jiwa manusia yang sudah mulai bersatu dengan Allah. Tetapi sampai kepada tangga ke-7, kita pertama-tama kita akan melihat alam semesta itu sebagai jejak-jejak Allah. Menarik kan? Itu buktinya sangat menarik. Apalagi kita berbicara mengenai ekologis begitu. Ada jejak-jejak Allah, atau bisa juga disebut sebagai cermin Allah, spekulum. Kalau kita mau bertemu dengan Allah atau berdialog dengan Allah, berdialog dengan Allah, maka kita tanam banyak-banyak tuh, tanaman banyak-banyak, binatang dan sebagainya, kita sayangi mereka, kita sirami. Kalau nyerap benar, berbicara seolah-olah kamu itu berbicara dengan Menyapa begitu ya? menyapa. Oh baik. Begitu, sehingga nggak cuma siram tapi gitu ya. Jadi ada komunikasi begitu ya, Suster? Betul. Nah, karena memang ternyata satu penelitian mengatakan ada 7 cirinya bagaimana kita bisa melihat Allah dalam alam ciptaan. Yang pertama adalah asalnya. Jadi kalau misalnya Suster Ale dengan Suster Feli atau teman-teman yang di sini itu mau menyapa ya, tanaman ini cantik sekali ya, ada hijau, ada merah, Iya. maka kita melihat, ketika kita melihat alam ciptaan, misalnya soal tumbuhan, maka kita tidak hanya melihat oh hijau, oh ada belang-belang batikannya, oh itu lebih batikannya, tetapi kita diajak untuk sampai kepada siapa sih yang mintain. Oh begitu, Suster. Siapa sih yang mintain gitu. Maka kalau melihat saya yang hidungnya agak maju-maju ke depan begini, lalu kamu jangan lihat hidung saya, tapi kamu lihat siapa yang menciptakan. Itu yang paling penting ya. Begitu juga alam ciptaan. Itu yang pertama. Lihat dulu asalnya itu dari mana. Begitu. Lalu yang kedua, alam semesta itu aku. Sama. Indonesia tuh luar biasa loh. Begitu. Karena Indonesia tuh hanya Indonesia loh. Kita lagi ngomong soal Indonesia. Besar dengan segala keberagamannya, alamnya apalagi luar biasa. Tapi kita ingat, kalau kita melihat alam yang sungguh agung, kita ingat dulu bahwa ada yang agung penciptanya, Allah yang agung gitu. Lalu yang ketiga adalah alam itu kan beraneka ragam toh. Ini aja udah ada berapa nih? Ada 3 jenis. Di ruangan ini ada berapa jenis tanaman? Banyak. Keberaneka ragaman. Allah menciptakan keanekaragaman. Lalu yang berikutnya indah, cantik sekali. Kamu cantik ya? Cantik. Oh iya cantik. Kamu cantik sih. Ini buatan manusia ini bagus tidak? Bagus. Bagus ini buatan manusia. Apalagi ini siapa yang mau buat kecil-kecil begini? Begitu ya? Indah. Karena memang segala sesuatu itu diciptakan baik. Tadi di awal kejadian dikatakan demikian. Indah. Kita melihat itu. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa alam itu agung, alam itu indah, siapa aslinya? Pasti kita pikir 1000 kali untuk menghancurkannya. Buang sampah, buang plastik, makan misalnya beng-beng di jalan lalu kita buang. Nah, kulit sampah itu, kulitnya beng-beng itu tidak hancur dan itu ternyata menodai alam. Coba kita bayangkan tanah yang tidak subur kita tanamnya nggak indah. Keindahan itu menjadi luntur. Kalau misalnya tanaman ini sakit, kita pasti melihat, ya ampun hidupnya juga masih sedih gitu. Sampai ke situ. Begitu juga. Tetapi juga alam ciptaan itu harmonis. Harmonis. Cuma indah ini kan tiga dipasang begini. Coba misalnya kita bayangkan semuanya hijau begini. Keindahannya agak kurang. Ketika ditambahi dengan warna-warni kan menjadi lebih indah. Iya, saling melengkapi begitu ya, Suster ya. Coba modelnya tuh kayak saya semua pasti membosankan. Maka ada yang pinter gitar, pinter main organ, bisa bernyanyi. Itu adalah suatu keharmonisan. Begitu. Bayangkan kalau suaranya kayak saya semua sempreng. Itu. Lalu semuanya itu dinamis. Musiknya berubah menjadi tidak dinamis karena sebenarnya perilaku kita. Begitu. Nah, juga tertata. Ingat ya pelajaran sekolah ya tentang tata surya. Enggak boleh bumi dekat sama bumi. Matahari bumi matahari. Makanya nanti jadi hitam sekali kan. Begitu itu adalah ciri-ciri yang ditulis oleh Satu Gunawan. Itu baru satu poin tangga pertama. Maka kalau mau melihat Allah, lihatlah seperti itu. Mau
semua memang benar bahwa alam semesta ini adalah jejaknya Allah. Jejaknya Allah, tapi juga sekaligus spekulum. Maka kalau kita melihat alam itu, kita seperti mengajar dengan Allah. Tetapi juga alam itu seperti buku kehidupan, dan kita bisa melihat Allah bicara apa sih. Beberapa waktu yang lalu kita berdoa ya untuk saudara-saudari kita di Suriah dan Turki yang mengalami bencana. Kita mestinya bertanya, ada apa dengan alam ini? Begitu, itu memang alam itu berbicara sesuatu, tapi juga alam kita sedang sakit. Begitu. Nah, maka kalau misalnya kita ngomongin soal alam seperti yang poin pertama tadi, kita tentu ingat siapa penciptanya. Itu. Lalu kita mulai, kata Santo Fransiskus itu mengatakan mengagumi ciptaan semesta alam, berarti kita mengagumi siapa penciptanya. Maka tidak heran kalau misalnya Fransiskus itu menyebut semua alam ciptaan, isinya seluruh alam ciptaan ini sebagai saudara atau saudari. Kenapa tadi? Mungkin karena itu ya, Step, rasa kedekatan Fransiskus dengan alam ciptaan itu sendiri ya, dan juga relasinya dengan alam. Betul sekali. Karena putra sulungnya adalah Yesus. Putra sulungnya Yesus, maka kita semuanya adalah saudara. Tapi memang benar apa yang Suster Ali katakan, bahwa Fransiskus punya kedekatan yang intim dengan alam ciptaan. Sejak Fransiskus mengalami pertobatan, itu bukan hanya pertobatan antara pribadinya dengan Allah saja, tetapi juga pertobatan cara pandangnya, keberimanan dia itu juga mulai berubah. Juga berubah cara pandangnya tentang alam. Sehingga Fransiskus kan berubah bukan hanya soal dia bertobat hanya aku dan Allah, tetapi dia lihat, dia dekat dengan orang kusta, dia dekat dengan alam, dia berbicara dengan tumbuh-tumbuhan seperti bicara dengan manusia, dia berbicara dengan binatang-binatang seperti dia berbicara dengan saudari-saudaranya sendiri. Itulah kedekatan Fransiskus dengan seluruh ciptaan, gitu ya. Maka memang ada satu lagu loh, nanti akan dinyanyikan oleh saudara-saudara ya. Judulnya sebenarnya nyanyian Saudara Matahari, atau kalau misalnya judul aslinya itu Cantico del Sole, gitu ya. Itu Delecratore, maksudnya ujian atau nyanyian makhluk-makhluk itu secara gambarnya begitu ya, nanti akan dinyanyikan oleh saudari-saudari yang di sana begitu. Itu suara mereka bagus ya. Iya, nah, betul sekali. Nah, kalau kita berbicara dari tadi, kita berbicara soal alam dengan segala keistimewaannya, dari yang poin 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 semuanya itu pusatnya adalah Allah. Begitu. Maka yang tidak menjadi heran bahwa Fransiskus mengatakan dalam spekulum, ada nanti bisa belajar bahasa Italia, ada di situ tulisan mengenai Fransiskus, karena memang Fransiskus berasal dari Italia ya. Itu dikatakan bahwa semua kebaikan itu adalah ciptaan Allah. Semuanya itu baik. Seperti kejadian tadi dikatakan demikian ya. Maka Allah dilihat sebagai cermin yang tak bernoda. Cermin yang tak bernoda, atau bahkan kita melihat kegiatannya Allah itu melalui alam ciptaan. Bisa dilihat tuh dari kitab Kebijaksanaan Salomo, itu dikatakan cermin kekal, cahaya kekal. Begitu, itu alam. Begitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang alam, kita juga berbicara tentang diri kita, manusia. Baik kita manusia, kita kan juga ciptaan kan ya. Baik juga alam, maka kita akan ingat bahwa kita ini adalah imago Dei, atau imagine Dei, atau imagine Dei, Dio, atau gambaran Allah. Ingat sesuatu kan ya? Dari kitab Kejadian, setelah penciptaan, hari ke-6 penciptaannya manusia diciptakan seturut gambar dan citra Allah, gitu ya, sesuai dengan kehendak Allah, gambar dan citra Allah. Begitu, maka manusia itu dengan segala identitasnya, dengan seluruh keberadaannya, itu mestinya secitra dengan Allah. Begitu. Maka karena manusia memiliki keunggulan itu, maka manusia seharusnya punya tugas yang lebih.
kalau misalnya ingat ketika Allah menciptakan manusia, itu juga Allah memberi tugas kepada manusia, yaitu memberi nama, ya toh? Memberi nama segala makhluk ciptaan yang lain gitu. Memberi nama itu sendiri kan Allah memberi nama kepada manusia, Adam gitu kan ya. Lalu Adam pun diberi tugas untuk memberi nama. Memberi nama itu artinya adalah menghormati, memberi sesuatu yang penting. Pak Suster ganti nama kan ya? Yes. Begitu. Mengganti nama dengan nama Santo Santa, artinya mengambil sesuatu yang penting dari satu itu. Nah, kalau misalnya bapak ibu kita itu memberi kita nama, itu artinya memberi sesuatu yang penting kepada kita. Itu artinya bahwa memang kita mestinya menghormati alam ciptaan kita dengan seluruh keberadaannya, martabat dia sebagai gambaran Allah. Kan gambaran Allah bukan hanya kita, alam ciptaan tadi kita lihat ya, asal usulnya dan sebagainya. Itu tugas kita yang sangat penting. Maka memang sebenarnya ada relasi antara manusia dengan alam ciptaan yang tidak bisa diputus, menjadi putus karena kita berdosa, lupa dengan tugas kita untuk menjaga. Maka memang kalau dalam Kejadian itu ada kalimat penuhilah bumi dan taklukkanlah gitu ya. Jangan berhenti di situ. Jangan berhenti ke menaklukkan atau memenuhi bumi saja gitu ya. Memenuhi bumi dan menaklukkannya. Nah, itulah keegoisan kita, ketidakmampuan kita untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi kehendak Allah. Begitu. Karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang makna menaklukkan, itu kita mesti sandingkan dengan tugas berikutnya, yaitu memelihara dan mengusahakan. Pada ayat kedua, bab kedua ayat 20 itu dikatakan bahwa manusia harus memelihara dan mengusahakan, bukan hanya sekedar menaklukkan saja. Begitu. Mengusahakan sendiri, contohnya yang menggarap ya. Kita Pak Ustaz pernah kerja di kebun? Pernah. Kerasa mencangkul, lagi buat pupuk kan kita ya? Iya. Lagi buat pupuk itu badan ekologis kami gitu. Buahnya 50 liter, nanti siapa yang minta boleh. Gitu ya, sebenarnya memang menggarap tanah misalnya, menggarap apapun. Lalu membajak, mengerjakan, memelihara. Nah, kalau memelihara sendiri misalnya melindungi. Kalau kita tahu dia sudah mulai agak layu-layu kan kita kasih taruh tempat yang benar, disiram secukupnya dan sebagainya, memberi pupuk. Nah, nanti kita akan lihat pertobatan ekologis kita akan gunakan pupuk-pupuk yang organik. Bisa loh, kami lagi belajar ya, lagi belajar membuat pupuk-pupuk dari alam, apapun dibuat, sisa-sisa sayur, buah dan sebagainya ya. Kita belajar dalam pisang. Ini kami minta buah pisang dari orang jualan pisang yang sudah mulai membusuk gitu. Nanti kita akan lihat hasilnya ya. Begitu. Itu minimal ada relasi timbal balik. Kita boleh memanfaatkan, menaklukkan itu maksudnya memanfaatkan, menggunakan seperlunya. Tetapi kemudian kita juga harus menjaga. Jadi ada relasi timbal balik. Itu yang juga diharapkan oleh Bapak Santo Fransiskus, yang disadari oleh Bapak Fransiskus. Menjadi tanggung jawab kita menghargai. Nah, kenapa sih kita akhirnya tidak mampu melihat Allah dalam alam ciptaan? Kalau tadi saya mengatakan alam ciptaan itu seperti kaca, maka kalau misalnya pernah nggak yang ngaca itu di kaca yang buram? Pernah. Bisa melihat kaca sendiri nggak? Tidak terlalu jelas. Nggak jelas ya. Nah, begitu juga kita. Andai kata alam kita rusak, maka kita akan berkaca pada kaca yang rusak. Kalau kita berkaca pada kaca yang rusak, kita tidak mampu melihat siapa sih yang sebenarnya di balik itu. Yang kalau tadi asalnya siapa, keagungan yang besar itu siapa, nggak mau. Karena sebenarnya ngacain kita sendiri gitu ya. Begitu. Kenapa begitu ya? Karena kita berhenti pada perintah menaklukkan tadi. Karena menaklukkan itu artinya hanya memiliki, kayak menaklukkan aku, yang menaklukkan kamu berarti aku memiliki kamu untukku gitu.
Jadi ada keegoisan di sini. Rasa untuk memiliki untuk diri sendiri. Nah, kalau memiliki diri sendiri, pada alam ciptaan itu punya siapa? Asalnya siapa? Tuhan. Berarti kita mau lebih apa? Kalau hanya untuk memilih diri sendiri dengan untuk kepentingan diri sendiri, kita lupa bahwa itu punya Allah yang harusnya kita jaga. Nah, ini untuk Egois. Nah, maksudnya untuk diri sendiri begitu, sehingga pusat perhatian kita bukan lagi Allah. Nah, di situ letak dosa kita. Begitu. Sementara manusia itu sebenarnya diberi kemampuan. Kita punya intelektual untuk membedakan ini baik, ini nggak baik. Potong tebang pohon banyak-banyak, ini baik atau tidak baik. Kalaupun nanam lagi itu butuh puluhan tahun sampai ini lagi yang menghasilkan oksigennya, akhirnya membantu alam udara yang segar dan sebagainya. Nah, manusia tetapi juga satu sisi manusia punya intelektual untuk membedakan yang baik dan buruk, tapi manusia juga punya desiderium atau kehendak. Ke arah mana kita mau bawa kehendak kita? Kehendak atau kekuatan untuk melakukan sesuatu yang baik. Memang benar ya, kita diberi kebebasan oleh Allah tuh, tapi sebatas mana kebebasan itu kita gunakan? Itu yang paling penting. Itu yang kita rasakan. Maka memang benar bahwa mengeksploitasi, misalnya menggunakan alam, mengeruk sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri-sendiri. Kita ingat beberapa tempat yang hancur akhirnya dikeruk banyak-banyak hasil tanah, hasil bumi, tapi akhirnya bumi rusak, banjir di mana-mana, gempa bumi, lalu apalagi banyak ya, banyak karena perilaku manusia. Sehingga kalau eksploitasi itu artinya mengaburkan wajah Allah. Begitu. Bagaimana jadinya kalau semuanya itu menjadi rusak? Maka memang benar bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Begitu saudari. Baik, Suster. Sudah selesai. Iya nih. Bagaimana? Dengan waktu yang begitu singkat, Suster Krista bisa merangkum semuanya. Oke? Baik, para suster, para saudara yang terkasih, dengan begitu jelasnya dan gemblongnya Suster Krista memaparkan mengenai tema kita pada kali ini. Baik, sepertinya kita perlu pertanyaan ya untuk lebih mendalami tema-tema ini ya. Boleh, yang di sini boleh lah ya. Iya, Kami saja para ya. penyanyi ini ya, boleh memberi pertanyaan kepada Suster Krista. Kalau misalnya kita mau tanya tentang pupuk, maka tanya sama mereka, karena mereka yang baru buat pupuk begitu. Mau tanya bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan atau memperbaiki alam gitu ya. Oh iya. Kira-kira dari saya boleh sedikit pertanyaan? Boleh. Mungkin satu atau dua. Ini tentang kaum muda. Mungkin menyangkut sedikit tentang kaum muda. Suster, kan tadi Suster ada membahas tentang mengeksploitasi. Nah, di sini saya ingin mau meminta tanggapan Suster tentang mengeksploitasi alam untuk keuntungan diri sendiri. Nah, di sini bagaimana tindak lanjut untuk mengedukasi para kaum muda yang pada saat ini sudah kecanduan teknologi yang semakin canggih ini, sehingga kan kaum muda itu semakin sulit untuk beranjak begitu dan semakin tidak peduli lagi kepada alam. Apa yang harus kita lakukan itu? Oke, tadi bicara soal eksploitasi alam yang orang muda lakukan. Sementara satu sisi juga orang muda juga tidak peduli begitu. Bisa jadi, ya saya tidak mau mengadili orang muda ya, karena tidak semuanya orang muda itu melakukan hal yang sama begitu. Eksploitasi yang dimaksud mungkin menggunakan alam tidak semestinya atau melakukan sesuatu yang sebenarnya membuat alam itu menjadi rusak begitu, karena memang kehendak diri dan ketidakpedulian kita sebagai manusia begitu. Nah, maka kalau misalnya ngomong-ngomong soal eksploitasi yang mana begitu ya, sebagai orang muda, supaya kita tahu dulu persoalannya itu apa begitu. Tetapi kalau bicara soal bagaimana supaya orang muda peduli, maka memang ya HP dan segala sesuatunya itu membuat kita jadi mager, kata orang sekarang ya. Mager segera, isinya kalau misalnya kita lewat lalu ada tanaman tidak disiram ya lewat aja begitu. Maka yang paling penting adalah
Ini Bapak Santo Fransiskus itu mengajak kita, ada pernah dengar lagu kita ya tadi saya sebutkan kita sang surya tadi ya, kita sang surya atau pujian segala makhluk itu tadi, salah satunya adalah Bapak Fransiskus juga mengajak kita, juga termasuk orang muda tentunya sampai sekarang juga masih relevan ya untuk digunakan, bahwa kita mesti menggunakan hati nurani yang bersih, entah itu orang muda, entah itu orang tua, gitu ya, mempunyai hati nurani yang bersih, melihat mana yang penting. Apakah ketika misalnya aku jalan dengan HP, lalu pakai HP begini, jalan-jalan terus, nggak peduli, oh kering, habis itu lewat, berarti hati nuraninya dan kalau begitu. Kita ya letakkan dulu HP-nya kan, lalu kemudian oh iya, yang paling penting sekarang adalah siram dulu. Atau lagi makan, itu tadi yang saya katakan makan bembeng tadi ya, makan bembeng tadi sambil makan sambil pegang HP. Apakah sambil berhenti dulu sebentar, lalu lihat kalau buat kira-kira nyumbat nggak? Alamku rusak nggak? Sehingga memang butuh kesadaran. Jadi memang benar perlu kesadaran begitu ya Suster, apalagi ketika kita melewati entah itu lingkungan sekitar kita kotor ataupun apa, memang perlu ketegaran hati untuk melihat terlebih dahulu ya Suster. Betul. Nah, Suster kan di sini sebagai pembimbing novis ya, mungkin yang membimbing lah maksudnya salah satunya. Nah, kan di sini ada jumpa para suster yang muda-muda ini. Mungkin di antara para suster ini ada yang mungkin ketika lewat begitu diabaikan begitu, ada sampah atau tanaman yang kering. Ketika suster melihat, apa sih yang suster lakukan begitu? Yang saya lakukan apa yang saya rasakan? Lakukan dan rasakan deh. Oh, kalau yang saya lakukan biasanya tak tarik tangannya, saya bilang, oh ya, nah begitu ya, supaya kita juga sama-sama. Dalam hal ini kita nggak ada senioritas ya. Fransiskus mengatakan nggak ada superior. Begitu, maka semuanya adalah saudari. Begitu, maka kita harus saling mengingatkan. Yang diingatkan juga legowo, punya hati yang lega begitu. Tapi yang mengingatkan juga punya atau motivasi yang baik bahwa ini saudariku, ayo dong kita sama-sama. Itu yang saya lakukan. Yang saya rasakan pertama waktu jajan kayak apalagi kalau diingatkan berkali-kali. Tetapi maka itu yang saya lakukan, yang saya rasakan pasti saya rasa oh prihatin. Begitu, prihatin bahwa memang ada ketidakpedulian. Apalagi kita sebagai suster Caritas loh. Bela rasa tak terbagi, spiritualitas itu bukan hanya untuk manusia saja, tetapi juga kita mencintai, berbela rasa juga terhadap alam ciptaan. Tak terbagi berarti total kan ya. Maka mari kita bersama-sama untuk para novis, para postulan, atau untuk kalian yang nanti akan datang. Maka kita memang mencintai alam sekitar kita dengan hati yang riang, dengan hati yang bersukacita. Kita sendiri itu bagus banget. Karena dari kita sang surya itu Fransiskus mencintai alam seluruhnya, bahkan sampai ke maut ya, sampai ke maut begitu sebagai saudara, dan dia memuji. Tahu nggak, Fransiskus itu dalam keadaan yang lagi sakit waktu dia menciptakan itu, 2 tahun loh. Waktu itu dia habis di mata, sakit secara fisik, matanya buta, tidak bisa melihat dengan baik, persaudaraan sedang tidak baik-baik. Satu sisi sakit secara psikis, tapi satu sisi juga secara fisik. Dia lagi tidur malam itu. Dia lalu kebangun. Dia pikir dia diganggu sama setan. Lalu dia gak tidur malam itu. Lalu dia mengatakan, mari kita memuji Allah. Dia ciptakan lagi. Bukan bagus toh. Nah kita kalau nggak bisa tidur, begini di kapel. Nah Fransiskus beda. Begitu. Tahu ternyata bukan iblis yang mengganggu dia, tapi tikus yang gak dia sebenarnya tikus. Tapi yang menarik adalah dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi dia lagi sakit, dia keluar, dia melihat sisi positif, dia mampu memuji Allah. Nah sekarang bagaimana dengan kita yang memang sedang bergulat, begitu bergulat dalam keadaan apapun, mari kita memuji Allah dalam keadaan apapun, seperti Paulus juga mampu melihat alam sekitar. Kalau kalian mau tanya boleh. Iya. Saya kan ada yang mau bertanya. Sepertinya dari tadi saudari Manuela kita ini sudah mendatangkan unsur kita, seperti ada dalam pikirannya itu yang ingin disampaikan tapi tidak tersampaikan begitu. Karena memang dia kemarin yang lagi buat apa kita kemarin? Pupuk dari apa itu yang
jangan sampai 50 liter. Pisang, kulit pisang, pelupa pisang. Bisa. Nah, mungkin itu sebagai pertobatan ekologis. Ya, betul Sebagai anak sekali. muda ya. Betul. Pertobatan ekologis. Ya, itu salah satu bentuk pertobatan ekologis. Apa kami sebagai para novis, kalian sebagai para novis itu sedang mencanangkan novis program ya? Iya. Komitmen untuk pertobatan ekologis. Nah, apa saja pertobatan ekologis yang kalian lakukan? Contohnya secara konkret kan ya? Apa saja yo? Iya, kami pada saat ini punya program untuk buat pupuk. Jadi sederhana saja karena di sini tempatnya, tanahnya itu sangat memprihatinkan. Kami dianugerahkan tanah merah, sangat kurang begitu. Jadi kami mengusahakan bagaimana tanah ini bisa subur. Ya dengan itu lagi kembali ke alam, dari alam kembali ke alam. Jadi kami ambil dari segala kulit buah, dari sisa sampah dapur kami olah kembali, kami buat pupuk begitu untuk menyuburkan tanah terutama. Iya. Ustaz. Ya, bahasa kerennya itu menyembuhkan bumi yang sedang sakit ya. Yang terluka. Yang terluka tadi gitu. Yang dari dapur apa yang dilakukan sebagai pertobatan ekologis? Ya. Suster kamu tugas di mana? Saya bertugas di dapur. Iya. Kebetulan pertobatan ekologis yang konkret itu bagaimana menggunakan ketika belanja ya, menggunakan tas, tidak menggunakan plastik. Itu dalam menggunakan plastik sendiri itu sudah membuat banyak polusi, terlebih di tanah itu tidak menuai begitu. Jadi menggunakan tas ramah lingkungan itu yang menjadi bukti konkret bagaimana sebagai wujud pertobatan ekologis. Ya, bagus sekali, sesuatu yang luar biasa ya. Kemudian kira-kira kalau menanam pohon itu juga termasuk apa tidak, Esther? Sebagai pertobatan ekologis. Oh jelas dong, karena ternyata tadi di awal kita mengatakan bahwa bumi kita itu sedang tidak baik karena ada gas rumah kaca itu tadi ya. Iya. Sehingga global warming. Iya. Lebih kerennya gitu. Memang ozon sedang tidak baik-baik saja sehingga diperlukan oksigen yang bagus, O2 yang bagus. O2 itu dapat dari mana? Dari pohon-pohon itu. Begitu. Ya memang diharapkan tidak ada tebang-tebang pohonnya yang memang tidak sangat mengganggu, ya diharapkan tidak menebang. Syukur-syukur kita bisa menanam sehingga udara menjadi lebih segar gitu. Menanam sayur untuk dimakan, menanam pohon untuk menghasilkan oksigen gitu. Dan batang pisang juga. Boleh, karena itu memang air kan, Ya. sehingga memang sejuk gitu dan manfaatnya luar biasa. Baik Sister, untuk usaha yang dapat kita lakukan begitu Sister untuk apa ya, supaya bisa merawat bumi. Hal-hal sederhana apa sih yang bisa kita lakukan Sister? Entah itu dari membedakan sampah atau apa ya Sister? Karena seringkali kalau saya lihat masih sering tercampur antara sampah organik dan sampah plastik. Itu termasuk perbuatan yang abai bukan Suster ya? Oh iya jelas ya, tadi sudah dikatakan bahwa itu merusak alam begitu. Untuk sebenarnya kalau misalnya mau ya, kalau misalnya kita kan sebagai seorang religius ya, lalu kalau dari keluarga sebenarnya bisa loh di rumah misalnya disiapin 2 tempat sampah begitu, 2 tempat sampah. Iya, saudara-saudari kita kan buat pot dari semen ya. Itu bisa tuh buat tempat sampah dari semen, lalu dibuat dari anduk-anduk yang sudah tidak dipakai, memanfaatkan barang yang ada begitu. Lalu kemudian dibedakan tempat sampahnya. Kalau tadi dikatakan kok tercampur-campur, dipisah. Karena ternyata tadi sudah dikatakan yang bisa diolah maka itu akan menghasilkan, lalu yang sampah-sampah plastik diminimalis pembeliannya gitu. Nanti lama-lama Rinco buat sendiri ya. Begitu. Bisa kan ya deterjen dan sebagainya kok, maaf. Itu misalnya seperti itu memang. Dan itu bisa dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Begitu. Maka tadi di awal dikatakan bahwa ini menjadi gerakan bersama. Gerakan bersama juga sebagai gereja. Maka tugas kita sebagai seorang religius mestinya bukan hanya religius ya, tapi sebagai umat Kristiani kita mestinya memberi contoh. Begitu. Apa kamu jawab? Ya, terima kasih Suster. Itu contohnya. Kira-kira Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ya? Baik. Para saudara dan saudari yang terkasih,
kita sudah cukup membahas ya mengenai tema kita pada kali ini. Mungkin sebaiknya kita akhiri karena Kita akan bertemu lagi minggu depan kan ya? oh ya benar sekali untuk membahas tema yang selanjutnya. Atau tunggu sebentar saudariku. Atau mungkin kira-kira nanti yang akan menonton video ini jika ada mau bertanya sesuatu hal yang penting begitu, tinggal hubungi Suster Krista aja, narasumber kami ini ya. Jangan takut. Oh, oke, jangan lupa ditulis di komen kolom dari link YouTube ini ya. Begitu, jadi bisa di Iya benar sekali. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Suster Krista dan apa yang telah kita bahas bersama ini bisa semakin membantu kita memahami mengenai merawat bumi secara bersama seperti itu. Benar sekali, Suster. Oke, kita tutup acara kita pada hari ini dengan berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang Maha Luhur, Maha Kuasa, Tuhan yang baik, milikmu-lah pujian, kemuliaan, dan hormat, dan segala pujian. Kepadamu saja yang Maha Luhur, semuanya itu patut disampaikan, namun tiada insan satu pun layak menyebut namamu. Terpujilah Engkau Tuhan, bersama semua makhlukmu, terutama Tuhan Saudara Matahari. Dia terang siang hari, melalui dia kami kau beri terang. Dia indah dan bercahaya dengan sinar cahaya yang cemerlang. Tentang Engkau yang Maha Luhur, dia menjadi lambang. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudari bulan dan bintang-bintang. Di cakrawala kau pasang mereka, gemerlap, megah, dan indah. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudara angin, dan karena udara dan kabut, karena langit yang cerah dan segala cuaca. Dengannya Engkau menopang hidup makhluk ciptaanmu. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudari angin, dia besar faedahnya, selalu merendah, berharga dan murni. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudara api, dengannya Engkau menerangi malam, dia indah dan cerah ceria, kuat dan perkasa. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudari kami Ibu Pertiwi, dia menguap dan mengasuh kami, dia menumbuhkan aneka ragam buah-buahan beserta bunga warna-warni dan rumput-rumputan. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena mereka yang mengampuni demi kasih-Mu dan yang menanggung sakit dan duka derita. Berbahagialah mereka yang menanggungnya dengan tentram, karena oleh-Mu yang Maha Luhur mereka akan dimahkotai. Terpujilah Engkau Tuhan, karena saudari maut badani, daripadanya tidak akan terluput insan hidup satu pun. Celakalah mereka yang mati dengan dosa berat. Berbahagialah mereka yang didapatinya setia pada kehendak-Mu yang tersuci, karena mereka takkan ditimpa maut kedua. Pujalah dan pujilah Tuhanku, bersyukurlah dan mengabdilah kepadanya dengan merendahkan diri serendah-rendah.